Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kita bacakan kitab tauhid, yaitu bab yang ke-18 tentang Nabi SAW tidak dapat memberi hidayah kecuali dengan kehendak Allah. Bab ini merupakan bukti adanya kewajiban bertauhid kepada Allah. Karena apabila Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk termulia dan yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah tidak dapat memberi hidayah kepada siapapun yang beliau inginkan, maka tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah yang bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi pada bab ini kita mentauhidkan Allah, yaitu dalam hal bahwasanya tidak ada yang dapat memberi hidayah kecuali hanya Allah semata. Jadi tidak ada satupun makhluk yang dapat memberi hidayah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak akan dapat memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Mengenai hal ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Musayyab bahwa bapaknya berkata, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, maka datanglah Rasulullah SAW dan pada saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal ada di sisinya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang dapat aku jadikan bukti untukmu di hadapan Allah. Tetapi Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal berkata kepada Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Kemudian Rasulullah mengulangi sabdanya lagi, dan mereka berdua pun mengulangi kata-katanya pula. Maka ucapan terakhir yang dikatakan oleh Abu Thalib adalah bahwa ia tetap masih berada pada agamanya Abdul Muthalib. Dan dia menolak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh akan aku mintakan ampun untukmu kepada Allah selama aku tidak dilarang. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
maka nalin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi seorang nabi serta orang-orang yang beriman memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik. Quran surah Al-Bara'ah ayat 113. Dan berkaitan dengan Abu Thalib, Allah menurunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu, hai Muhammad, tak sanggup memberikan hidayah petunjuk kepada orang-orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Quran surah Al-Qasas ayat 57. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kandungan dari bab ini, yaitu yang pertama penjelasan tentang ayat ke-57 dari surat Al-Qasas. Ayat ini menunjukkan bahwa hidayah atau petunjuk untuk masuk Islam itu hanyalah di tangan Allah saja. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadikan seseorang menapaki jalan yang lurus ini kecuali dengan kehendaknya. Dan mengandung bantahan terhadap orang-orang yang mempunyai kepercayaan bahwa para nabi dan wali itu dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, sehingga diminta untuk memberikan ampunan, menyelamatkan diri dari kesulitan, dan untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Kemudian yang kedua, penjelasan tentang ayat ke-113 dari surat Al-Bara'ah. Ayat ini menunjukkan tentang haramnya memintakan ampun bagi orang-orang musyrik dan haram pula berwala, yaitu mencintai, memihak, dan membela mereka. Jadi seorang mukmin tidak boleh berwala atau loyal terhadap orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga, masalah yang sangat penting, yaitu penjelasan tentang sabda Nabi SAW, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang mengaku dirinya berilmu. Penjelasannya ialah diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan apa yang menjadi konsekuensinya, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan membersihkan diri dari ibadah kepada selainnya seperti malaikat, nabi, wali, kuburan, batu, pohon, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, Abu Jahal dan kawan-kawannya mengerti maksud Rasulullah ketika beliau masuk dan berkata kepada pamannya, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu celakalah orang yang pemahamannya tentang asas utama Islam ini lebih rendah daripada Abu Jahal. Kemudian yang kelima, kesungguhan Rasulullah SAW dalam berupaya untuk mengislamkan pamannya. Keenam, bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa Abdul Muthalib dan leluhurnya itu beragama Islam. Kemudian yang ketujuh, permintaan ampun Rasulullah untuk Abu Thalib tidak dikabulkan, ia tidak diampuni, bahkan beliau dilarang memintakan ampunan untuknya. Kemudian yang kedelapan, bahayanya berkawan dengan orang-orang yang berpikiran dan berperilaku jahat. Jadi jika kita berkawan dengan orang yang berpikiran dan berperilaku jahat, akan menimbulkan pengaruh yang jahat juga kepada kita. Bisa jadi kita menjadi ikut-ikutan melakukan kejahatan. Kemudian yang kesembilan, bahayanya mengagung-agungkan para leluhur dan orang-orang terkemuka.
Kemudian yang ke-10, nama besar mereka inilah yang dijadikan oleh orang-orang jahiliyah sebagai tolak ukur kebenaran yang mesti dianut. Jadi orang-orang jahiliyah menjadikan nenek moyang mereka adalah sebagai tolak ukur kebenaran. Kemudian yang ke-11, hadis di atas mengandung bukti bahwa amal seseorang itu yang dianggap adalah di akhir hidupnya. Sebab jika Abu Thalib mau mengucapkan kalimat tauhid, maka pasti akan berguna bagi dirinya di hadapan Allah. Kemudian yang ke-12, perlu direnungkan betapa beratnya hati orang-orang yang sesat itu untuk menerima tauhid, karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran mereka. Sebab dalam kisah di atas disebutkan bahwa mereka tidak menyerang Abu Thalib kecuali supaya menolak untuk mengucapkan kalimat tauhid. Padahal Nabi SAW sudah berusaha semaksimal mungkin dan berulang kali memintanya untuk mengucapkannya. Dan karena kalimat tauhid itu memiliki makna yang jelas dan konsekuensi yang besar, maka cukuplah bagi mereka dengan menolak untuk mengucapkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun faedah yang dapat kita ambil dari apa yang telah kita bacakan ini dari kitab tauhid, yaitu bahwasannya tidak ada yang dapat memberi hidayah kepada seseorang kecuali hanya Allah SWT semata. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pun tidak dapat memberi hidayah. Maka dari itu, hendaknya kita bersyukur kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT telah memberikan hidayah, keimanan, dan keislaman kepada kita. Ini adalah nikmat yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada kita, yang mana dengan nikmat keduanya menjadi asbab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.